paling lama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang bab kemarin, bab apa Mak? Oh lah paham zakat lah. Berapa zakatnya? 2,5%. Berapa nisab zakat emas? 85 gram. Nisab daripada zakat penghasilan? Sama dong, 85 gram bagi 12 kan. Nah kalau emasnya batangan zakatkan berapa kali? Tiap tahun. Kalau zakatnya zakat perhiasan? 1 kali seumur hidup. Pintar anak mama. Oke, dah. Nanti kita ulang-ulang lagi bab zakat. Sekarang kita lanjutkan fikih muamalahnya sebentar. Kita lanjutkan tentang bab hutang piutang. Hanya utang. Kemarin zakat kita bahas tentang bab hutang piutang sebentar. Kita bahas hutang dengan manusia, dengan sesama teman dulu. Nanti lanjut kita bab riba sedikit aja. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pernah dengar hutang piutang ya? Baik. Hutang piutang itu adalah sesuatu yang dibolehkan tapi banyak dihindarkan oleh beberapa sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa aku sungkan meminjamkan uang kepada orang karena setiap aku pinjamkan uang kepada orang biasanya aku akan kehilangan 1 orang kawan. Gua ya. Banyak korban di sini. Banyak korban ya. Nah, saya mau sampaikan tentang bab yang piutang dulu nih. Apa yang harus kita lakukan kalau ada orang yang piutang ke kita, berhutang ke kita? Berarti kitanya siapa? Piutang. Orang itu namanya orang yang berhutang. Nah, ada beberapa adab bagi orang yang berpiutang. Ibu jangan lupakan ini dan ibu boleh simak, nanti boleh diamalkan. Apapun kesalahan yang ada di masa lalu, biarlah menjadi sebuah kesalahan, ke depan kita perbaiki, oke? Ketika ada orang minjam uang ke saya, maka ada beberapa hal yang perlu saya pertimbangkan. Misalnya nih, Bu Royani, Bu Royati minjam uang ke saya. Ustazah, iya, pinjam uang 1 juta dong, gitu. Maka seperti yang sering saya sampaikan, saya ulang sebentar, kita cek dulu hati kita saat itu. Kira-kira saya siap nggak uang itu hilang? Ini baru pola pertama loh. Kalau saya siap uang itu hilang, maka saya meminjamkan saat saya siap uang itu hilang. Lalu kemudian Bu Yati kemudian saya pinjamkan uang. Rupa-rupanya Bu, saya ingin main nih ke rumah Bu Yati nih. Saya ingin berkunjung ke rumahnya dia. Karena dia punya hutang ke saya, dia tidak mau temu sama saya. Dia loncat naik gedung, ya kan? Dia masuk ke kolong, ya kan? Menghindar dia. Dia tidak mau bayar. Saya nggak apa-apa Bu, karena saya siap uang itu hilang. Saya bisa ikhlaskan. Berarti pada pola yang pertama ini, saya kehilangan uang tapi tidak kehilangan kawan. Ikhlas. Dah. Sampai sini paham? Ada pola yang kedua. Ibu pilih yang mana aja nanti nggak apa-apa. Apa itu pola yang kedua? Pola yang kedua adalah Bu Yati pinjam uang ke saya. Ustazah pinjam uang 1 juta. Setelah saya cek, saya nggak siap uang tuh hilang Bu. Tapi dia maksa, pinjamlah Ustazah. Masa itu aja nggak bisa 1 juta, 1 juta ujung kukunya, ya kan? Kan gitu orang minjam biasanya kan. Nah, juta ya ujung kukunya itu kali lah. Ya. Lunak ya kan? Nah, kemudian saya nggak siap nih uang tuh hilang. Saya tahu Bu Yati ini nggak terlalu baik nih. Ini pura-puranya aja Bu. Akhirnya saya pinjamkan juga. Maka ketika Bu Yati tidak membayar, kan saya ada kewajiban menagih sampai 3 kali kan. Maka saya main ke rumahnya, dia loncat masuk lubang WC. Pokoknya lari dia gitu loh.
Gara-gara saya lagi nagih utang ini. Saya lagi kolektor ini. Dia loncat kemana-mana. Saya nggak siap uang tuh hilang. Saya butuh, paham? Kalaupun saya nggak butuh, hak saya dong. Itu uang saya. Saya nggak siap butuh uang tuh hilang. Saya cari lagi, saya cari lagi, saya cari. Lalu kemudian dia musuhi saya. Dia jelek-jelekkan saya ke orang. Ustazah sejuta lo minta yo. Saya yang dijelek-jelekannya. Saya marah sama dia. Saya kehilangan dua. Kehilangan teman dan kehilangan uang. Banyak ini terjadi? Pitih tidak dapet, kawan hilang. Kalau cuman sampai di titik ini, tentu kita pilih nomor satu ya dong. Tapi kan berat nomor satu. Pinjamkan dan kita siap uang tuh hilang. Dari wajah-wajah ibu agak ragu saya. Ya kan. Wajah gue. Nah, atau pilih yang ketiga. Pilihan yang ketiga, kita tidak pinjamkan. Sama ibu ini sama saya. Matian apa pandai dong. Kok jadi saya melihat diri saya di situ? Mana ganti nada dering enggak pandai dong. Sekawan kita bu. Ini ganti wallpaper dari zaman Nabi Adam enggak ganti dong. Apa tadi? Saya ngomong apa nomor 3 tadi? Nomor 3 belum lagi. Nomor 3. Nah, nomor 3 adalah kita tidak pinjamkan. Sama sekali tidak. Karena kita nggak siap uang tuh hilang. Dan kita nggak siap kehilangan dia. Nanti ditanyanya sama saya, Bu ya, saja pinjam uang 1 juta. Duh maaf bu, saya nggak bisa. Hei saja kan ada uang, masa nggak mau minjamkan saya? Iya bu, maaf bu, saya lagi nggak bisa minjemin. Kan ada, uangnya ada, tapi bukan untuk dipinjamkan untuk saat ini. Marah dia, ustazah ini nggak paten, nggak setia kawan. Bertengkar, beliau marah sama saya, beliau pergi ninggalkan saya. Saya cuman kehilangan dia. Saya tidak kehilangan uang. Sering terjadi? Idealnya teman yang baik tidak memaksa untuk meminjam. Tapi kalau dia maksa, ya udah kita kehilangan orang yang seperti itu, nggak apa-apa sebenarnya. Atau pakai pola yang keempat, berikan sedikit, kasih sedikit, yang kita siap ikhlas, atau tidak sama sekali. Karena membantu juga nggak wajib, hukumnya sunnah saja. Nah ini masih sampai sini paham? Coba jawab secara acak. Ibu mau 1, 2, 3 atau 4? 4 aja. Ya. Tapi kalau ibu mau meminjamkan uang kepada orang itu bagus, pahalanya besar ya. Walladzina yuqridunallaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adhafan katsiran. Siapa yang memudahkan hutang orang lain, meringankan beban hutang orang lain, fayudha'ifu lahu adhafan katsira. Kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kira-kira mau pahala sangat besar? Jadi nomor 4 atau nomor 1? 1. Berubah pikiran. Oke, kayak gitu. Oke, CI kok kali ini. Dibalik seketik berubah jawaban. Caranya. Iya. Nah, Bu Meli 1 atau 4? Kadang 1. 4 aja lah ya. Ada yang 1 nggak? Ada yang 1 nggak? Pinjam di sibuk. Gitu ya. Nah, jadi begini. Atau pinjamkan semampu kita, itu bisa. Berarti nomor 4. Ada yang nomor 1 tapi ikhlas nggak? Atau nomor 1 semampunya pinjamkan tapi ikhlas? Ada? Tuh tanya. Pinjam duit lu. Oke, paham sampai sini? Karena meringankan beban hutang orang juga besar. Nah, itu yang pertama untuk orang yang berhutang, yang menghutangkan piutang. Yang kedua, Bu, saya punya pesan kepada ibu semua. Ketika ibu menghutangkan uang kepada orang, nggak sekedar ibu kasih uang selesai tugas ibu, enggak.
Orang yang mempiutangkan punya tugas. Tugas yang pertama tadi udah kita pinjamkan. Tugas yang kedua mengingatkan saat jatuh tempo 3 kali minimal. Harus Ustazah, harus Bu. Kita mengingatkan 3 kali bukan karena kita itu butuh duitnya saja, bukan. Tapi kita ingatkan supaya dia terhindar dari dosa. Bu, hutang ibu mana? Janjinya kan tanggal segini berhutangnya, membayarnya. Apa tujuan kita mengingatkan? Bukan karena kita butuh saja duit itu, tapi kita perlu mengingatkan dia agar dia tidak berdosa. Karena idza ra'al munkar falyughayyir, kalau seandainya diingatkan, kalau udah seandainya melakukan keburukan, kita lihat orang, ingatkan sampai 3 kali. Harus diingatkan. Jadi saya nggak masuk di pikiran saya ketika ada teman saya minjamkan uang kepada orang, dia ngomelnya ke saya, tapi orang itu dia tidak ingatkan, kan nggak bisa. Sebel aku Nel, nggak digantinya, bilanglah ke orangnya, nggak mau, aku segan. Gimana ceritanya kamu minjamin uang tapi kamu nggak mau nagih? Ini kan nggak usah sama sekali. Yang ngomongnya ke saya, kan nggak ada, ibaratnya dia curhat kayak gitu ya. Boleh, tapi kamu harus ingatkan dia 3 kali. Loh kenapa? Kalau dia mau bayar ya sandal aja lah sendiri. Belum. Kadang-kadang dia lupa. Kalaupun dia tidak berniat tidak membayarnya, kita perlu ingatkan. Jadi ada tugas mengingatkan. Paham sampai sini? Yang kedua, kalau tidak dia bayar hutang itu, maka tugas ibu yang nomor 3, ibu harus cross check. Ada 2 pilihan untuk kita. Yang pertama, kita ikhlaskan, dapat pahala. Tapi apakah harus mengikhlaskan setiap orang yang berhutang ke kita? Harus nggak? Harus nggak? Saya pernah dengar ceramah, orang yang punya hutang kepada ibu, ikhlaskan. Harus. Nggak ada harus. Saya nggak akan nyuruh ibu harus mengikhlaskan. Tidak. Karena setiap orang yang berhutang diikhlaskan terus, betapa banyak nanti orang yang berhutang dan tidak bertanggung jawab atas hutang itu. Ya, mengikhlaskan itu pilihan, bukan kewajiban. Kalau kita ikhlaskan, maka kita dapat pahala di dunia. Allah lapangkan pahala kita seperti pahala meringankan beban hutang. Kalau kita tidak ikhlaskan, nanti di akhirat dia akan menggantinya dengan amal. Kita kan butuh amal di akhirat saat tidak ada yang membantu kita lagi. Sampai sini paham? Dan yang keempat, tugas orang yang berpiutang, kalaupun tidak ikhlas, tahan. Tidak boleh dicurhatkan ke orang, karena itu aib orang yang berhutang. Tengoklah tuannya utang tak dibayarnya doh. Dia utang tak dibayarnya doh. Setan itu ada mak. Sekarang saya tanya, kita mau minjamkan uang kepada orang yang dia bukan adik kita, bukan bapak kita, bukan mak kita, bukan orang tua kita, kita mau pinjamkan, berarti kita baik nggak? Baik nggak? Orang yang menghutangkan uang kepada orang itu orang baik, Bu. Tapi setan ada. Saat kita tidak membayar, dia tidak membayar, apa yang kita lakukan? Tak jadi kita dapat pahala. Yang ada kita cerita-ceritakan ke orang. Hutang bayar woi, hutang woi, hutang. Woi, hutang bayar woi. Status Facebook, tag orangnya, kacau urusan. Kita buka aib orang. Lah dia jahat Ustazah, dia memang gak bayar hutang Ustazah. Sejahat-jahatnya dia tetap gak boleh buka aibnya dia. Sampai sini paham? Nah jangan tag orangnya. Terus orangnya ini nyebelin pula. Kurban dia selfie pula dengan kerbau tuh. Bau sini bau. Datang kita sakit hati, utang kau ndak kau bayar. Kurban semangat, ya kan? Datanglah kita. Kurban semangat, utang ndak bayar. Kebau. Nggak boleh kayak gitu. Kau ketawa? Nggak boleh. Ibu orang baik, mau meminjamkan utang kepada orang, tapi ketika orang tuh nggak bayar, kita malah melakukan dosa, membuka aib dia kemana-mana, pahala jadi nggak dapat. Siapa yang punya kerja itu? Setan yang punya kerja. Ancak jangan pinjamkan tadi lagi, selesai urusan. Sedekah aja kita banyak-banyak. Kalau kita ikhlas dah, tapi kita ingat juga terus itu. Ada juga kita ikhlas, tapi di hati itu kadang kita
Kita ikhlas. Tapi kadang ingat juga. Tapi ingat nggak apa-apa. Saya ingat nggak bisa cerita kali. Iya, nggak apa-apa. Nah. Paham nih maksud saya nih? Saya minta Ikhlas boleh, Zah? ikhlas, Bo. Ah? Enggak, kita nggak bilang sama orang yang Kita nggak bilang. Jadi gini, kita mengikhlaskan. Kita ikhlas uang 200.000. Tapi kita udah ikhlas, Bu. Akadnya kita ikhlas. Oke? Oke, perhatikan nih penting nih. Ibu punya hutang, Bu Yati punya hutang ke saya ikhlas. Akadnya saya udah ikhlas. Tapi saya nggak bilang ke Bu Yati, boleh, nggak masalah. Tapi pas Bu Yati nanti mengganti, saya tidak boleh terima lagi karena akad saya udah ikhlas. Nah, jadi pesan saya kepada jemaah HCI, kalau ada yang kayak gitu nanti Kak Leni, jawer Kak Leni. Orang dia berhutang ke orang, orang tidak bayar hanya buelo status soma. Enggak boleh. Itu kita buka aib orang. Jalan-jalan bisa, berhutang nggak bisa. Jangan, nggak ada gunanya. Ya, kalau kayak gitu ikhlaskan aja lah itu. Lagi saran saya nanti mau. Enggak. Gitu. Enggak. Iya, cukup kita. Tapi kalau kita ikrarkan bagus. Dia senang kan? Suara nggak dengar yang lain? Halo anak-anak. Lah macam TK. Apa? Ya Bu? Ada nanti di akhir ya. Kita selesaikan materi. Oke? Clear sampai sini? Nah, ini orang yang berpiutang. Orang yang berpiutang. Jadi pesan saya apa tadi, ada 3 pola. Pertama, pinjamkan saat kita siap, uang tuh Yang kedua, pinjamkan saat kita nggak siap, uang tuh hilang. Yang ketiga, tidak pinjamkan. Yang keempat, kasih sedikit daripada pinjamkan banyak. Kemudian yang pertama, tugas kita adalah meminjamkan. Yang kedua adalah mengingatkan. Yang ketiga adalah mengikhlaskan atau tidak mengikhlaskan. Harus diperjelas akadnya. Kemudian yang keempat, kalau kita udah minjamkan uang kepada orang, jangan kita sakiti pula dia dengan menggosip-gosipkannya. Daripada konflik, lebih bagus nggak usah lagi pinjamkan. Oke? Dah. Oke. Masih yang berpiutang, kalau nggak cukup kita sambung nanti. Orang yang berpiutang tidak boleh meminjamkan uang kepada beberapa orang yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, tidak boleh meminjamkan uang kepada orang untuk kebutuhan maksiat, untuk kebutuhan dosa. Untuk kebutuhan dosa, maksiat, gitu ya. Contoh misalnya dia untuk minuman keras. Dia pinjam uang untuk beli anggur. Dia pinjam uang untuk DP motor. Dia pinjam uang untuk DP mobil. Itu kan berarti kita meminta dia untuk mengkredit. Riba. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan, tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. Pinjamkan uang untuk dia bisa DP handphone. DP handphone, ada DP handphone, ada. Nah, pinjamkan uang untuk dia bisa DP mobil, itu nggak boleh. Oke? Untuk kebutuhan dosa. Yang kedua, jangan pinjamkan uang kepada orang yang kira-kira dia tidak sanggup membayarnya, sementara kita tidak ikhlas uang itu hilang. Paham? Paham nih? Nah, yang ketiga, cepat kali. Iya, boleh. Nah, yang ketiga, jangan pinjamkan uang kepada orang yang mana orang itu terbiasa untuk berhutang sana, hutang sini, gali lubang, tutup lubang, lolo, gitu nggak boleh. Paham sampai sini? Oke, pertama tadi apa? Untuk maksiat. Yang kedua, yang pertama untuk kebutuhan maksiat. Contoh untuk DP rumah, DP mobil, itu kan dia mau riba itu, nggak boleh itu kan. Atau minum-minuman keras, itu kan riba itu, nggak boleh kan. Nah,
Paham ya? Nah, kemudian jangan minjamkan uang kepada orang yang rasa-rasanya dia tidak mampu bayar kalau kita tidak ikhlas. Kemudian yang ketiga, untuk menutupi hutang-hutang yang lainnya. Misalnya dia pinjam untuk, udah kebiasaannya itu berhutang. Pinjam sana ganti sini, pinjam sana ganti sini. Dia tidak berubah nantinya. Sementara yadul ulia khairum min yadis sufla. Oke? Selanjutnya, pertanyaannya, cemana cara menolaknya Ustazah? Kalau seandainya orang itu sudah berhutang kepada kita, gitu kan? Oke? Orang itu udah berhutang kepada kita. Kayak mana caranya? Caranya Bu gini aja. Nel, ya, pinjam uang 1 juta lah. Pura-puranya saya lagi nggak siap, uang tuh hilang ya kan? Ini pura-puranya nih ya. Aduh, maaf saya lagi nggak bisa minjamin, gitu aja. Tunggu dulu. Segitu. Itu maaf ya, saya lagi nggak bisa minjamin. Kan kamu mapan, masa 1 juta aja nggak ada ujung kuku. Gitu kali, kayak gitu ya. Iya, tapi memang saya lagi nggak bisa minjamin, kayak gitu. Bu, tidak perlu semuanya pakai alasan. Kebanyakan bukan ibu-ibu HCI itu di jauh sana tuh apa-apa pakai alasan. Diajak kawannya nongkrong dia nggak bisa. Ngapa? Suami aku di rumah. Padahal enggak. Padahal nggak harus dijawab. Saya lagi nggak bisa aja nongkrong. Udah. Saya lagi pengen di rumah. Udah. Tapi berkelit-kelit. Kenapa nggak mau duduk sama aku? Nggak mau ya. Sombong ya. Aduh maaf sakit paru. Pada nggak perlu ada alasan. Saya lagi nggak bisa nongkrong. Udah nggak usah ibu bohong-bohong. Betul? Betul ngaku? Ngaku kan? Ngapain ibu bohong? Ayo kita nongkrong yuk makan bubur ayam. Aduh lagi nggak bisa. Kenapa emangnya? Sakit perut, diare, suami di rumah, suami lagi merengek, anak merengek, semua pakai alasan. Ngapain? Apa bohong-bohong? Semuanya tidak harus pakai alasan. Maaf nih lagi nggak bisa. Lagi males, lagi pengen di rumah. Lo kok sombong mak? Enggak gedo, udah gitu aja. Kenapa saya tahu ini? Karena saya punya banyak teman, banyak yang bertanya, Nel dia ngajak aku main aku nggak bisa. Apa jawabnya? Jawab nggak bisa aja, nelpon saya jawabnya kan. Tinggal bilang aja kamu nggak bisa. Nanti ditanya ada apa? Aku bilang aja lah gini ya, aku bilang aja gini ya. Ngapain? Apa kepentingan kita harus berkilah kepada orang lain? Kenapa kita nggak bisa? Dosa bu. Diam. Diam. Ngapain harus membuat dia nyaman? Gak ada kewajiban. Dan itu cuma pikiran kita aja. Sama dengan orang minjam uang ke kita. Nel pinjamlah uang misalnya, atau ke Bu Yati pinjam uang 1 juta Bu Yati. Lagi nggak bisa nih. Jangan ibu bohong-bohong. Lagi banyak kebutuhan. Padahal enggak. Anak lagi masuk sekolah susah dan nggak ada duit. Padahal enggak. Uang terkunci di rekening. Padahal enggak. Ya rekening blokir. Padahal enggak. Iya kan? Kalau lagi nggak mau nggak apa-apa. Nggak mau aja. Maaf ya saya nggak bisa. Udah. Tidak semua hal harus ada alasan. Puta. Sakit kepala. Paham? Maaf ya saya lagi nggak bisa. Nanti dia marah. Terus ibu bilang, maaf uang lagi nggak ada cash. Lagi nggak bisa. Emang dia percaya ibu udah berdusta? Emang dia berhenti nggak ada jaminan? Dah, tidak semua hal harus ada alasan. Diam. Ya, berkilat tapi bohong nggak boleh. Gitu aja bu. Jangan khawatir nanti dibilang gini, belum tentu. Jangan-jangan kita aja yang seuzon sama dia. Jadi tidak semua hal harus ada alasan bu. Ayo bu main ke rumah saya. Ayo bu makan sama saya yuk. Aduh ini lagi ini ya. Tinggal bilang iya lagi gak bisa. Kenapa? Kalau ibu gak mau jawab ya lagi gak bisa aja. Atau ibu males ya udah saya lagi pengen di rumah. Gak apa-apa kok. Gak ada masalah kok pengen di rumah aja. Yang bermasalah orang yang bawa itu mau kita ngajak kita. Iya. Masalahnya di kita. Dia gak ada masalah. Dia cuma ngajak doang. Kita yang ngapain harus berbohong? Ngaku pernah ya?
Udah expired, nggak boleh lagi bohong-bohong kayak gitu. Nggak boleh lagi. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa aja. Nggak perlu kita menjelaskan alasan, nggak perlu Bu. Saya pada masanya waktu saya masih kuliah kan main sama teman-teman. Sekarang aja udah agak-agak expired kan usianya kan. Dulu kan main, Nel kita ngopi yuk. Aduh lagi nggak bisa aku. Ayolah, sombong betul. Ayolah, lagi pengen di rumah aku, ntar aja deh. Udah nggak apa-apa, tetap jadi temen kok sampai sekarang. Oke. Sementara ibu lah berputar-putar ke diare. Sakit paru, nggak enak badan dan bohong itu. Apakah itu orang munafik? Munafik. Tapi saya nggak tega pula mau bilang gitu ya kan. Oke. Paham? Nah ini orang yang berpiutang. Jadi apa tugas ibu? Seandainya cara menolaknya kayak tadi, jujur aja. Ini lagi nggak ada, lagi nggak bisa pinjamin. Kan kamu ada uang, iya. Tapi aku lagi nggak bisa pinjamin, itu aja. Maaf ya, ntar lain kali aku bantu ya. Oke ya, nah gitu aja. Marah dia nggak apa-apa. Kalau dia marah poin nomor 3, kita kehilangan kawan tapi nggak kehilangan uang. Ini konteksnya kalau ibu nggak mau ya. Kecuali kalau ibu mau kasih sedikit. Dah, sampai jam berapa kali ini? Udah tutup. Orang yang berhutang, setengah jam gak mungkin. Orang mau sholat. Oke. Sekarang 5 menit lagi ya. Orang yang berhutang. Konsepnya nanti kita review orang berhutang minggu depan, ingatkan ya. Pertama, pinjam uang sesuai dengan kemampuan kita. Yang rasa-rasa kita bisa bayar. Oke? Yang kedua, harus ada dalam pikiran kita ini bahwa orang yang berhutang mau meminjamkan uang kepada kita itu orang baik. Bapak kita bukan, mak kita bukan, adik kita bukan, tapi dia mau minjamkan uang kepada kita. Itu baik atau enggak tuh? Baik, itu orang baik ya. Jangan dikecewakan orang itu. Jangan kecewakan orang itu. Bagaimana cara mengecewakannya? Saya bilang kalau seandainya tak sanggup bayar, janjinya kapan? Janjinya bulan depan. Nggak sanggup bayar. Datang ke dia sebelum jatuh tempo. Minjamkan uang aja dia mau. Masa memundurkan nggak mau Bu? Pinjam Bu. Kemarin saya janji tanggal 1 Oktober, tapi sampai sekarang nggak ada Bu. Cuma ada sedikit. Saya minta tangguhan Bu. Nggak apa-apa Bu. Yang mereka sebel itu bukan ibu, bukan sama ibu, tapi sikap kita saat orang tuh minta kita malah menghinanya. Coba saya tanyalah kepada Bu Rita, ada orang minjem uang sama Bu Rita 1 juta, ya berapalah uang 1 juta tuh buat Bu Rita kan gitu kan? Ya cie, selebeu, iya kan? Lalu tahu-tahu orang ini orang baik Bu Rita, dia gantinya Minggu, Jumat dia udah datang, Bu. Maaf ya Bu, kira-kira Bu Rita marah nggak? Nggak bakal marah. Dia ngaku dia baik, dia berserah diri. Cuman kenapa kebanyakan orang ini nggak paham? Udah jatuh tempo, terus kemudian ditagih malah masuk, lari menjelek-jelekan orang yang meminjamkan. Itu kan zolim itu. Maka ini pengumuman. Nah, yang berhutang nggak sanggup bayar, datangi orang yang piutang itu sebelum jatuh tempo. Ini bab adab. Seandainya nggak sanggup lagi, datang lagi sampai minta keridhaan dia. Ini adab. Jangan malah yang terjadi, kita minjam uang, kita nggak mau ganti, kita nggak mau berserah diri, malah kita gosipkan dia. Tengoklah tuh. Rumah komplek Pemda, hutang 500. Tersinggung nggak bisa. Hutang 500.000 nggak diganti, kayak mencuri aku, nggak dibayarnya loh. Banyak yang kayak gini. Hijrahlah, berubahlah, ganti uang itu bukan hak kita. Oke.
Yang malu siapa? Bukan cuman kita, anak, suami, istri, keluarga. Tapi saya berdoa semoga semua orang yang berhutang Allah mudahkan membayarnya. Allah layakkan kita hidup mapan sebagai orang yang beriman. Lambat kali, amin ya. Oke, amin ya. Oke, amin ya. Semoga Allah mudahkan. Nanti kita sambung bulan depan ya. Oke. Oke. Oh, minggu depan ya. Minggu depan kita sambung ya. Layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya boleh, bahasa Indonesia boleh. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhir, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman.